Saudara, saya mengajak saudara membuka satu ayat Alkitab di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat ke-11. Yeremia pasal ke-29 ayat ke-11, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yeremia pasal ke-29 ayat ke-11, demikian kata Alkitab. Sebab kata Tuhan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Aku untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Alkitab mengatakan Tuhan memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Saudara sekalian, hari ini masih dalam suasana Imlek. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya mau painin kongsi kepada saudara sekalian. Ya, ini yang saya tulis di layar, Sing Nian Kuai Le, tahun baru bersuka cita penuh dengan kebahagiaan. Kemudian Sing Chun Mung En, Sing Chun itu artinya musim semi. Ya, Mung En mendapatkan berkat. Kita tahu perayaan Imlek adalah perayaan menyambut musim semi. Kita di Indonesia tidak ada musim semi. Indonesia selalu menantikan dua musim. Musim pertama, musim durian. Musim kedua, musim liburan. Ya, meskipun kita tidak punya musim semi, tapi kita tetap merayakan musim semi. Ya, Sing Chun Mung En, orang mengucapkan ini. Kemudian Fu Pei Man I. Kalau hidup kita seperti sebuah cawan, sebuah gelas, biarlah gelas itu penuh dengan berkat yang berkelimpahan dari surga. Dan Cukru Ping An, keluar masuk kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara sekalian, setiap kali memasuki tahun yang baru, kita selalu mempunyai dua sikap. Sikap pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka kita mengakui bahwa segala yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan, titipan Tuhan. Sehingga kita mau mengembalikan segala bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu sikap syukur kita. Yang kedua, ketika kita memasuki tahun yang baru, kita punya pengharapan. Punya harapan. Saudara sekalian, memasuki tahun baru Imlek, apa harapan saudara? Saya mencoba menulis, ini kira-kira harapan kita. Yang pertama, kita harapkan hidup kita lancar. Kita harapkan rezeki kita melimpah. Saudara, itulah sebabnya kalau orang Tionghoa bertemu Imlek selalu mengucapkan Kung Si Fa Cai. Saudara, apa artinya Kung Si Fa Cai? Artinya selamat, Fa Cai itu berkembang, banyak, makmur, kaya raya. Jadi rezeki melimpah. Ya, kalau saudara diucapin Kung Si Fa Cai, balasnya apa saudara sekalian? Hong Pao Nalai. Ya, jadi jangan lupa minta angpau. Wan Serui, segala sesuatu berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita. Hidup berjalan dengan baik. Itu tidak salah saudara sekalian. Mungkin kita harapkan kesehatan kita baik, anak cucu kita sukses, anak yang belum dapat pacar, cepat dapat jodoh, ya cepat dapat cucu saudara sekalian. Itu doa kita sepanjang tahun. Jadi tidak mengherankan dalam Imlek saudara melihat orang makan ikan. Ya, kenapa makan ikan? Orang Tionghoa suka kepada homofon. Homofon artinya bunyinya sama, tapi artinya berbeda. Nian, nian, yu, yi. Nian, nian itu setiap tahun. Yi itu artinya ikan. Yi itu juga artinya sisa, saldo. Tiap tahun saldonya banyak. Maka ikan yang dimakan juga ikan yang besar, saudara sekalian ya. Nggak ada orang malam Imlek makannya ikan teri, terlalu kecil ikannya. Kalau bisa sebesar mungkin ikan paus, ya nggak bisa, nggak habis. Nah saudara sekalian berharap supaya setiap tahun ada sisa, kemudian setiap tahun saldonya banyak. Nggak salah minta seperti ini. Seringkali kita juga melihat orang pasang lampion, ada nenas. Kenapa nenas? Karena nenas kalau diucapkan seperti wang lai, wang itu adalah kemakmuran. Kemakmuran datang, datanglah kemakmuran, datanglah kemakmuran. Kemudian ada jeruk. Kenapa jeruk? Karena dalam bahasa Mandarin taci tali itu sama seperti rezeki besar, berkat besar, anugerah besar, banyak melimpah kepada kita. Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan,
Kita tidak salah meminta semua itu. Kita tidak salah mengharapkan semua itu. Tapi sebagai orang percaya, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Kita boleh berharap, tapi siapa yang memberikan kepada kita? Kita katakan kita bermakmur, berkembang, kita kaya raya. Siapa yang memberikan? Apakah saudara percaya ketika saudara pasang jeruk, jeruk akan memberikan kekayaan kepada saudara? Ketika saudara makan ikan, ikan akan memberikan kekayaan kepada saudara. Ikan akan memberikan saldo kepada saudara. Saya tidak yakin saudara sekalian. Tulang mungkin saudara ya, tapi saldo pasti tidak. Ketika saudara memasang lampion, memasang nanas, apakah semua itu memberikan berkat kepada kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak percaya kepada jeruk, kita tidak percaya kepada ikan, kita tidak percaya kepada nanas, kita tidak percaya kepada lain. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan ikan, kepada Tuhan yang menciptakan nanas, kepada Tuhan yang menciptakan jeruk. Ketika Tuhan yang menciptakan kehidupan umat manusia, yang menguasai alam semesta. Oleh sebab itu, berkat terbesar di dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Mendapat berkat, mendapat segala-galanya. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Mendapat Tuhan, mendapat segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Nah, saya ingat ada cerita di sebuah SD. Ada satu guru bertanya kepada muridnya, Tono, di sini ada namanya Tono, kalau ada kebetulan bukan saudara ya. Tono, apa cita-citamu? Tono menjawab, cita-cita saya nanti kalau saya besar, mau punya perusahaan besar jadi konglomerat. Saya mau punya rumah besar, saya mau punya mobil mewah, saya mau tiap tahun piknik, jalan-jalan bersama dengan keluarga ke luar negeri. Saya mau menikmati hidup. Guru bilang, bagus cita-citamu Tono. Kemudian guru bertanya lagi, Wati, sekarang cita-citamu apa? Wati bilang, cita-cita saya cuma satu. Saudara tahu cita-cita Wati itu apa? Jadi istrinya Tono. Saudara sekalian ya, saya cita-citanya cuma satu. Jadi istrinya Tono. Saudara Wati ini pinternya luar biasa. Ya, dia kalau dapat Tono, semua milik Tono itu jadi milik dia. Saudara sekalian, prinsip itulah yang kita pelajari di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita mencari sumber berkat. Banyak orang puas kalau sudah kaya. Banyak orang puas kalau sudah terkenal. Banyak orang puas kalau sudah memiliki kenikmatan di dalam dunia ini. Padahal semua itu sementara. Mendapatkan Tuhan, mendapatkan segala-galanya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kita mau berserah, bersandar kepada Tuhan. Namun sebelum kita bersandar kepada Tuhan, kita mau tanya dulu, kenapa kita bersandar kepada Tuhan? Nah saudara, karena bersandar kepada Tuhan itu penting. Tidak hanya bersandar kepada Tuhan. Saudara, kalau cari jodoh atau anak mau cari jodoh, biasanya orang Indonesia kenal 3B, bibit, bebet, bobot. Lihat dulu bibitnya, bebetnya, bobotnya. Kalau cari menantu kita setengah mati, hati-hati. Ketika kita berkata menggantungkan kehidupan kita, menyerahkan masa depan hidup kita, bukan hanya hidup hari ini, tapi hidup yang akan datang sampai selama-lamanya. Kepada siapa saudara serahkan hidup saudara? Kalau saudara serahkan kepada orang yang salah, kepada Tuhan yang salah, kepada dewa yang salah, saudara celakalah saudara. Karena di akhir hidup saudara, saudara akan menderita. Tapi berbahagialah kita kalau kita menyerah, berserah, dan menggantungkan hidup kita kepada Allah yang benar. Saudara sekalian, hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan dan berserah kepada Allah yang benar. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama saudara sekalian, karena identitasnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Termasuk saudara dan saya diciptakan Dia. Karena itu Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dia Allah yang mengasihi saudara. Allah yang mengasihi saya. Saudara sekalian, Alkitab secara luar biasa memperkenalkan Allah kita. Di satu pihak memperkenalkan Allah kita maha kuasa dan maha tahu. Tapi di pihak lain memperkenalkan Allah kita maha baik dan maha kasih. Kalau Allah maha kuasa dan maha tahu, tapi Allah yang bengis adalah yang jahat. Itu luar biasa. Hidup kita dalam bahaya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memperkenalkan Allah maha kuasa, penguasa langit dan bumi.
maha tahu, maha segala-galanya. Tapi dia juga adalah maha baik, maha kasih, penuh kasih, penyayang, pengampunan. Jadi kita layak menyerahkan hidup kepada Allah seperti ini. Yang kedua adalah Alkitab mengatakan Allah punya rencana. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan bahwa Allah punya rencana yang baik untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita mengikuti rencana ini sesuai dengan tema kita hari ini, maka kita memiliki harapan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah. Saudara, tentu ini berbeda dengan Allah atau ilah lain yang disembah oleh orang di dalam dunia ini. Orang menyembah ilahnya takut, tidak menyatakan diri, tidak kenal, takut dihukum, takut disiksa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan memelihara saya, aku percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya. Nah saudara, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Tuhan kita berbeda dengan dewa pada umumnya. Karena dia baik, karena dia maha kuasa, karena dia maha kasih, karena dia punya rencana yang indah untuk hidup saudara dan saya. Rencana apa? Dari teks firman Tuhan hari ini kita belajar dua rencana Allah bagi kita. Yang pertama, rencana Allah adalah rencana menyertai manusia. Saudara, konteks Yeremia yang dibaca tadi adalah Israel berdosa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka. Tuhan berkata kepada Israel, Israel bertobatlah kamu. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan hukum kamu. Tapi Israel tidak mau bertobat. Alkitab mengatakan Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu adalah kalau dibicara, kalau diajar tidak mau mendengar. Harus dihajar, harus dihukum baru mau mendengar. Jadi Israel tetap menyembah berhala. Akhirnya Tuhan izinkan satu bangsa namanya bangsa Babel menyerang Israel, mencaplok Israel, kemudian membakar rumah-rumah di Israel. Ketika Israel diserang oleh Raja Babel, oleh kerajaan Babel, terjadi pembunuhan di mana-mana. Jadi orang-orang yang kuat dibunuh semua, sisa sebagian yang masih hidup ditangkap, ditawan, dibuang ke negeri yang jauh, namanya negeri Babel. Jadi mereka menjadi satu bangsa pengungsi yang tidak punya identitas, yang tidak punya rumah, yang tidak punya kekayaan, dan tidak punya harapan. Saudara, untuk kelompok orang inilah Yeremia pasal 29 ayat 11 diucapkan. Ketika Israel sedang di pengungsian, menjadi buta, disiksa, dianiaya, hidup menderita, disindir, dikatakan Tuhan sudah menghukum kamu. Tuhan berfirman, jangan takut, aku masih mengasihi kamu. Oleh sebab itu, kalau kita baca terus setelah ayat 11, ayat 12 Tuhan berkata, jika kamu berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengar dan menjawab kamu lagi. Ayat 14 berkata, jika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku lagi. Saudara sekalian, ini adalah satu janji yang begitu indah. Tuhan berkata, meskipun aku menghukum kamu, meskipun aku menghajar kamu, tapi tidak selamanya aku melupakan kamu. Kamu tetap adalah umat pilihanku, dan satu hari ketika tiba waktunya, aku akan kembali menyertai engkau. Saudara sekalian, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan ini. Jika Allah menyertai Israel, maka Israel tidak perlu khawatir, segala musuh akan dikalahkan. Demikian juga hidup saudara dan saya. Allah berjanji untuk menyertai kita. Dan Allah sudah membuktikan janjinya dengan mengutus Yesus lahir di dalam dunia, mati dan bangkit bagi saudara. Dan setelah Yesus kembali ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ada Allah menyertai kita, maka tenanglah hidup kita, amanlah hidup kita. Saudara, saya ingat waktu anak saya masih kecil, kami tinggal di Malang. Anak saya yang paling kecil, yang lebih kecil ya, laki-laki badannya besar, tapi nyalinya kecil. Satu kali saya punya 2 anak, kami berempat sama Semu pergi makan KFC. Lalu kami pesan, sudah pesan kami duduk makan. Ya, makan KFC biasanya kita pakai
Pancasila. Pancasila, tangan saudara sekalian ya. Makan pakai tangan. Pancasila. Saya makan, semua makan, cicinya makan, tapi yang kecil tidak makan. Dia lihat kami makan terus. Kenapa kamu nggak makan? Panas katanya. Tangannya masih lembut, tidak tahan panas. Ya, Pancasilanya belum kuat, belum sakti. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya bilang, kamu ke sana ada mbak. Kamu minta sama mbak. Nanti kamu bilang, mbak minta sendok, mbak akan kasih kamu sendok. Ya, enggak berani, takut katanya ya. Saya mau melatih dia supaya dia berani, takut ya. Saya bilang kalau kamu tidak pergi ambil, kamu tidak makan. Saya bilang ya, takut saudara sekalian ya. Saya makan dia telan ludah terus saudara sekalian ya. Lahir peri kemanusiaan ya. Masa ada orang tua seperti ini tega melihat anaknya tidak makan. Oke, saya bilang. Kalau begitu, kamu berdiri, Dedi temanin kamu. Ya, kamu jalan di depan, Dedi di belakang. Ya, Dedi itu saya ya. Nah, Papa temanin kamu. Kamu di depan, saya di belakang. Saya kawal kamu. Oke ya, Dedi temanin iya. Ya, dia cepat pergi jalan. 3-4 langkah dia ke belakang, saya masih ada enggak ya? Ada ya. Kemudian sampai di counter, saya bilang kamu ke sana, ambil. Nah, dia lihat saya mengawasi dia dengan berani mengatakan minta sendok. Sudah dapat sendok, dia bawa pulang. Dengan bangga dia katakan kepada ciciknya, ini sendok saya minta sendiri katanya. Saudara sekalian harusnya dikasih catatan kaki ya, dikawal oleh papanya. Nah saudara sekalian, kisah di atas menunjukkan, mengajarkan kekuatan ketika kita dikawal, ketika kita disertai oleh orang yang kita percaya bisa diandalkan. Ketika Tuhan berjanji dia menyertai kita, maka dia sungguh-sungguh menyertai kita. Sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025, kalau saudara baca koran, baca ramalan, katanya tahun 2025 akan banyak ada kesulitan. Apa itu kesulitan ekonomi, kesulitan bisnis, kesulitan keamanan, kesulitan politik, ancaman kesehatan. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, banyak orang berkata, tidak ada harapan yang cerah. Tidak ada masa depan yang cerah di depan. Saudara sekalian, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, masa depan kita itu selalu cerah. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berjalan di tengah kita. Dan Tuhan berjalan di belakang kita. Membuka jalan bagi kita. Sehingga bagi orang yang percaya Tuhan, tidak ada masa depan yang suram. Atau saudara sekalian, kenyataan memberitahukan kepada kita, banyak di antara saudara sekalian menghadapi tantangan dan kehidupan secara pribadi. Beberapa waktu yang lalu seorang senior dari gereja berkata kepada saya, Muse, sering-sering doakan jemaat dalam kebaktian. Sering-sering ingatkan kepada jemaat tentang pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Sering-sering khotbahkan dari mimbar tentang penyertaan Tuhan. Saya bertanya, mengapa demikian Pak? Dia bilang, karena sekarang banyak jemaat bergumul. Bisnis sedang susah, pekerjaan sedang susah. Banyak relasi suami istri, anggota keluarga berada di ambang perpecahan. Banyak orang mengalami sakit berkepanjangan. Banyak orang menderita. Butuh kekuatan dari Tuhan. Butuh pertolongan dari Tuhan. Banyak orang gamang. Banyak orang galau tentang masa depannya karena menganggap masa depannya tidak ada harapan. Saudara sekalian, saya percaya berita firman Tuhan hari ini sangat tepat kepada saudara dan saya pada hari ini. Orang boleh meramal tahun depan susah. Orang boleh meramal bahwa tahun depan akan banyak sekali tantangan. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak takut. Karena Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha kasih, Tuhan menyertai kita. Seringkali saudara sekalian, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam pergumulan untuk membuktikan Dia sungguh-sungguh menyertai kita. Saya ingat satu waktu seorang pemudi dari gereja, dia telepon saya. Dia bilang, Muse tolong doakan saya. Karena saya ke dokter mata mengatakan mata saya ada masalah. Tapi dokter bilang itu bukan masalah yang besar. Karena dikasih obat tetes 2 minggu sembuh. 2 minggu kemudian dia telepon lagi. Dia bilang, Muse tolong doakan lebih sungguh. Karena sudah 2 minggu tetesan sudah mau selesai tapi belum ada kebaikan.
Dia balik lagi, kemudian ya dia beritahu, ya musuh, keadaan bukan semakin baik, tapi keadaan semakin parah. Saya tanya masalahnya apa? Dia bilang matanya tidak bisa kena sinar, kena HP, sinar HP sedikit, itu sudah pedes katanya, seperti ditusuk. Saudara sekalian, anak muda tidak bisa baca HP, itu dunia sudah kiamat. Nah saudara sekalian, dia sangat menderita, dia berdoa. Saya berdoa untuk dia berdoa saudara sekalian. 1 bulan kemudian bukan makin baik, tapi makin parah. Bahkan ketika sudah 2 bulan berdoa, berobat, dan dia dalam keadaan sangat down, dokter mengatakan ada kemungkinan mata kamu menjadi buta. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu, dia seorang yang aktif melayani Tuhan di dalam gereja. Dia berkata, pada waktu itu saya tidak hanya hancur secara fisik, tapi saya juga hancur secara iman. Saya sudah mulai meragukan. Pertama, saya mulai meragukan apakah Tuhan mencintai saya. Kalau Tuhan mencintai saya, kenapa Tuhan tidak segera sembuhkan saya? Kemudian dia berobat lagi, berdoa lagi. Lewat 2-3 minggu, penyakitnya belum sembuh. Dia mulai meragukan, bukan hanya apakah Tuhan mencintai saya. Dia meragukan apakah Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Saudara, kami terus doakan. Dan pada satu hari dia berkata, musuh, di tengah-tengah pergumulan saya bertanya, Tuhan apakah engkau itu ada? Apakah engkau itu nyata? Di tengah-tengah kehidupannya hancur, dia berdoa. Dia mendengar Roh Kudus dengan lembut berkata di dalam hatinya, anakku, aku di sini. Tenanglah, meskipun tubuhmu menderita, aku tahu, aku menyertaimu. Saudara sekalian, dia mengatakan dia mendapatkan pemulihan imannya. Bukan pada saat dia disembuhkan, tetapi pada saat dia divonis dokter tidak bisa disembuhkan. Dia bertemu dengan Tuhan dan suara Tuhan berkata, aku di sini menyertai kamu. Tenanglah anakku, aku tidak pernah berbuat salah. Singkat cerita, akhirnya pemudi ini sembuh. Dia sembuh, imannya makin kuat. Saudara sekalian, itulah realita kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita tidak pernah ada masalah. Tapi Tuhan berjanji, Dia menyertai kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Langit di atas tidak selalu cerah. Jalan di depan tidak selalu lancar. Hidup tidak masalah. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Tahun 2025 Tuhan berjanji Dia pasti menyertai kita. Oleh sebab itu saya senang dengan sebuah pepatah bahasa Inggris mengatakan, damai bukan ketiadaan masalah dan penderitaan. Tapi damai adalah karena kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, biarlah hari ini kita diteguhkan lagi. Saya tidak tahu kehidupan saudara seperti apa. Mungkin sebagian saudara kehidupan pernikahan saudara di ambang perpecahan. Mungkin di antara saudara ekonomi saudara di ambang kebangkrutan. Atau mungkin sudah bangkrut saudara sekalian. Atau kesehatan saudara mengancam saudara. Dokter mengatakan tidak ada. Sehingga saudara melihat masa depan seperti satu lembar kertas gelap, hitam dan tidak ada harapan. Firman Tuhan hari ini berkata kepada saudara, aku di sini anakku. Aku masih ingat engkau. Aku menyertai kamu. Dan dengan bersandar kepada Tuhan, saudara yakinlah, Tuhan buka jalan. Bangsa Israel yang dibuang, dijajah, tidak ada harapan, tidak ada yang mengingat mereka. Tuhan mengingat mereka. Tuhan berkata, berserulah, berdoalah, aku akan mendengar dan menjawab. Carilah aku, kamu pasti menemukan aku. Saudara sekalian, dalam segala keadaan, biarlah kita yakin akan penyertaan Tuhan. Itulah rancangan pertama dari Tuhan kepada kita. Yang kedua, apa rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan bagi umat manusia. Saudara sekalian, Allah berjanji untuk memulihkan keadaan Israel. Ayat 14 berkata, aku akan mengembalikan kalian ke tempat asal kalian. Aku akan mengumpulkan kalian yang tercerai-berai, yang disiksa, dianiaya, yang hidup menderita. Aku akan mengembalikan kalian ke negeri perjanjian. Dan di sanalah kalian akan membangun kembali kerajaan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saudara, dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu, keselamatan bagi umat percaya adalah mereka dipulihkan secara fisik. Mereka tidak lagi menjadi pengungsi. Mereka kembali ke tempat nenek moyang mereka. Dan mereka menjadi satu bangsa yang punya kewibawaan, punya harga diri. Bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka. Tapi bagi konteks saudara dan saya pada hari ini, pemulihan apa yang Tuhan janjikan? Pemulihan apa yang Tuhan rencanakan? Saudara sekalian, bagi saudara dan saya, pemulihan yang Allah janjikan adalah pemulihan rohani. Allah berjanji untuk mengampuni dosa kita. Allah berjanji untuk mengangkat kita menjadi anaknya. Allah berjanji untuk memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Saudara sekalian, dengan kata lain, kita mendapat hidup yang kekal setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup di dalam dunia ini. Kita akan mendapat hidup yang kekal. Dan Alkitab mengatakan semua itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus yang datang, mati, bangkit, dan kembali ke surga. Satu hari akan datang kembali untuk menyambut kita. Saudara sekalian, saya menemukan di dalam dunia ini, semua orang, tidak peduli latar belakang agama, kepercayaan, suku, budaya apapun juga. Tidak peduli dia dari suku apapun juga, dari kepercayaan apapun juga, dari latar belakang apapun juga. Semua punya satu keyakinan dan kepercayaan, yaitu bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Betul saudara sekalian, hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Setelah kita meninggalkan dunia ini ada namanya afterlife, hidup yang akan datang. Jadi mati itu bukan akhir dari segalanya. Tapi pertanyaan yang sangat penting adalah setelah kita mati, kita mau kemana? Setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup ini, kita mau kemana? Saudara sekalian, kalau saudara normal seperti saya, maka setelah mati kita punya pilihan. Kita pasti akan ke tempat yang bahagia, tempat yang penuh dengan sukacita. Kita tidak ingin pergi ke tempat yang penuh dengan penderitaan. Betul saudara sekalian? Kita berharap setelah kita mati, kita boleh masuk surga dan tidak dibuang ke dalam neraka. Saudara sekalian, surga dan neraka adalah dua tempat yang kekal. Kata kekal, kata selama-lamanya itu adalah kata yang menakutkan. Kenapa? Karena kekal itu berarti lebih dari seminggu, lebih dari setahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 1000 tahun, lebih dari 1.000.000.000 tahun, lebih dari 1.000.000.000 tahun. Kekal selama-lamanya itu artinya tidak berakhir sampai selama-lamanya. Dan kalau hidup hanya sementara ini, sudah selesai. Kita mau kemana saudara sekalian? Banyak orang galau, banyak orang tidak tahu. Saudara, kalau punya pilihan, kita semua pilih pergi ke surga. Tapi tunggu dulu saudara sekalian. Siapa saudara sehingga saudara mau pilih masuk surga? Saudara, sejak kita jatuh ke dalam dosa, kita sudah tidak punya pilihan. Habis pilihan. Pilihan kita cuma satu, yaitu dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Jadi akhir dari hidup manusia adalah selama-lamanya binasa di dalam api neraka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan Allah punya rancangan yang berbeda. Rancangan Allah adalah supaya Anda dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu saudara sekalian, kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Karena dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah saudara sekalian, ketika kita bersalah, ketika kita berdosa di dalam dunia ini, maka kita punya banyak cara untuk saling memaafkan dan menyelesaikannya. Saya ingat tahun 2013, 12 tahun yang lalu. Sebagian saudara pasti tahu cerita ini. Ada seorang anak remaja mengendarikan mobil ayahnya, mengebut di tol tengah malam. Kemudian hilang kendali, menabrak satu mobil lain. Dan di dalam mobil itu ada 6 orang. 6 orang di dalam mobil, ada belasan orang. 6 mobil itu langsung meninggal di tempat. Satu lagi meninggal di rumah sakit.
7 orang meninggal. Ditabrak oleh seorang anak remaja yang tidak punya SIM, yang mengendarai mobil ayahnya. Saudara, tentu kejadian ini membuat keluarga galau. Anak kecil ini, anak remaja ini pasti galau karena dia tidak mau masuk penjara. Orang tua juga tidak berharap anaknya masuk penjara. Saudara lihat, masuk penjara aja orang tidak mau, apalagi masuk neraka. Siapa di sini mau masuk penjara? Saudara, saya sering masuk penjara. Tapi bukan karena saya curi ayam, tapi saya masuk penjara untuk pelayanan khotbah, saudara sekalian ya. Jadi sebelum masuk, HP ditinggal, dompet ditinggal, identitas ditinggal. Nah, masuk khotbah di dalam penjara itu tidak enak, ingin cepat-cepat keluar. Nah, keluarga ini juga dalam keadaan galau. Bagaimana caranya supaya anak ini tidak masuk penjara? Keluarga dari penabrak mencari keluarga yang ditabrak. Lalu satu persatu dikunjungi. Lalu minta maaf. Lalu serahkan sejumlah uang. Saya percaya uangnya besar. Kemudian janji kepada mereka. Nanti kalau kamu punya anak, kami sekolahkan. Sampai lulus kuliah, semua biayanya kamu tanggung. Asal kamu tidak menuntut anak saya masuk penjara. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu, akhirnya keluarga korban setuju, mereka berdamai, tidak lagi perlu masuk penjara. Saudara sekalian, di dalam dunia ini, kalau kesalahan, kalau dosa bisa diselesaikan dengan uang, dengan saling memaafkan. Tapi bagaimana dengan dosa? Dosa itu bersalah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan ini uangku banyak, tolong ampuni dosaku. Tuhan tidak butuh uangmu. Kita berkata, Tuhan ini aku berbuat baik, tolong ampuni saya. Tuhan berkata, perbuatan baikmu tidak cukup baik. Atau kita katakan, kita ini dari keturunan baik. Tidak, saudara sekalian. Tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan pengampunan. Kecuali ketika kita dapat dalam keadaan tak berdaya itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah berinisiatif. Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Yesus mati bagi kita di kayu salib. Ketika Yesus mati bagi kita di kayu salib, Yesus menanggung dosa kita. Memikul dosa kita, berjalan menuju kayu salib. Di kayu salib Yesus digantung. Dan pada waktu Yesus digantung, Yesus membayar lunas hutang semua dosa kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni dan dia mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu saudara sekalian, hari ini saya berkata kepada saudara, pengampunan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh manusia di dalam dunia ini. Karena tanpa pengampunan sia-sialah hidup saudara. Tanpa pengampunan, tidak peduli berapa kaya saudara, tidak peduli berapa tinggi jabatan saudara, tidak peduli berapa tingginya, pentingnya hidup saudara. Hidup saudara kalau tidak diampuni, meninggal, masuk neraka untuk selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu saudara sekalian, kita bersyukur. Allah mempunyai rencana yang indah. Seharusnya bukan hanya masa depan yang ada di dalam dunia ini gelap. Tapi yang lebih menakutkan adalah masa depan di dalam dunia yang akan datang. Itu gelap segelap-gelapnya. Menderita semenderita-deritanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bilang dia punya rencana supaya kita tidak perlu masuk ke dalam penderitaan kekal selama-lamanya. Yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak membutuhkan pengampunan. Dan satu lagi, untuk mendapatkan pengampunan, tidak ada syarat kecuali kita mau merendahkan hati, membuka hati, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi. Saudara, ketika saya mengabarkan Injil, kadang-kadang ada orang menolak. Saya berpikir, ini adalah orang yang paling sombong di dalam dunia ini. Saya berkata, Yesus mengasihimu. Yesus mati bagi kamu. Yesus mau mengampuni dosamu. Yesus mau memberi kamu hidup yang kekal. Dia bilang, tidak. Saya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, saya tidak mau percaya Tuhan Yesus, itu artinya saya tidak mau diampuni dosa saya. Ketika dia berkata, saya tidak mau diampuni dosa saya, berarti dia mengatakan, baik, saya akan menanggung dosa saya sendiri di dalam api neraka untuk selama-lamanya.
saya tidak perlu. Saudara sekalian, Tuhan berkata kalau kamu mau tanggung sendiri dosa kamu, silakan menderita di dalam neraka. Tapi kalau kamu tidak mau tanggung dosamu, mau diampuni, percayalah kepada Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur hari ini kita mendengar dua berkat yang tidak dapat dibeli. Berkat penyertaan Tuhan, berkat pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Saudara masih ingat Wati? Apa cita-cita Wati? Menjadi istri Tono. Ibu-ibu sekarang pulang cari Tono, saudara sekalian. Wati itu pinter. Karena dia mendapat Tono, mendapat segala-galanya. Kita jangan kalah pinter dengan Wati. Tuhan sudah berjanji, dia memberi diri kepada kita. Percaya Tuhan, mengikut Tuhan, bersandar kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu mendapat segala-galanya. Saudara sekalian, saya pernah diminta oleh seorang jemaat untuk menginjili papanya. Saya pergi menginjili, saya ceritakan Injil, dia kelihatan sangat tertarik, kemudian dia mengangguk-angguk kepala. Saya tanya, Bapak mengerti? Mengerti. Bapak yakin Yesus mengasihimu? Yakin. Bapak mau percaya Tuhan Yesus? Enggak mau katanya. Oke, saya datang lagi. Kami ngobrol lagi. Saya tanya lagi, Bapak mau percaya Yesus? Enggak mau. Saya datang lagi. Kami ngobrol lagi. Bapak, Yesus mengasihimu. Hidup kita sementara di dalam dunia ini. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita akan mati. Tuhan tidak hanya memberi hidup kekal, tapi di dalam dunia ini Tuhan memberikan damai sejahtera, memimpin dan menyertai kita. Bapak mau percaya Yesus? Tetap tidak mau. Satu pagi, pukul 3 HP saya berbunyi. Anaknya telepon dan berkata, Pak Pendeta, papa saya sudah meninggal. Besok paginya saya ke rumah duka. Saya melihat jenazahnya terbaring di depan. Dalam hati saya berkata, Bapak ini begitu dekat dengan kerajaan surga. Tapi dia tidak terima. Sayang, sekarang sudah terlambat. Saudara, jangan terlambat. Hari ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk menerima percaya Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima, ini adalah momen bagi kita untuk kembali mengkomitmenkan diri, menyerah, bersandar, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.